Terima kasih Bapa. Kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang sangat sempurna. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Hamasia, untuk menyelamatkan kehidupan kami. Dan kami adalah bilangan orang-orang yang bukan lagi mencari keselamatan, tetapi kami adalah bilangan umat Tuhan yang sudah diselamatkan, sudah empunya kerajaan surga. Inilah hari ini Tuhan kami bersyukur, sebab kerajaan-Mu telah datang, kemuliaan-Mu sudah dinyatakan, dan kami telah dibebaskan dari perhambaan dosa. Kami telah memiliki kerajaan yang kekal, dan patutlah kami memberikan pujian setinggi-tingginya bagi Bapa kami di surga. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami siap untuk menerima makanan rohani kebenaran firman-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa Yahweh Elohim, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sangat bersyukur hari ini kita bisa lagi duduk dalam persekutuan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Bapa kita di surga. Kita bukan lagi merayakan bayi yang baru lahir di kandang Bethlehem, tetapi kita saat ini mensyukuri bahwa Bapa kita di surga telah menganugerahkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Hamasia, selamat sekarang maupun kehidupan yang kekal. Kita berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Walaupun saya dan saudara saat ini, akhir-akhir ini, tahun ini diperhadapkan kepada tantangan iman yang melanda dunia ini melalui peristiwa yang kita sudah saksikan bersama, pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita. Walaupun kita masuk dalam pusat tantangan, walaupun saya dan saudara masuk di dalam keadaan yang sangat menakutkan, tetapi disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sebab itu marilah bagi saya dan saudara tetap bersyukur, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan sementara bekerja untuk memurnikan iman saya dan saudara. Tuhan sementara bekerja untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat mengasihi seluruh umat manusia. Saya dan saudara saja masih jauh daripada Tuhan. Kita sudah, di mata Tuhan kita adalah bilangan orang yang layak untuk diselamatkan dan dikasihi. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Oleh sebab itu, kepada saya dan saudara saat ini, kita bukan lagi orang yang hanya sekedar merayakan Natal Yesus Hamasia dengan cara yang tidak benar, tidak tepat. Tetapi kita adalah bilangan orang-orang yang selalu merayakan Natal Yesus Hamasia dengan iman. Bukan dengan penampilan secara lahiriah. Bukan dengan persiapan secara lahiriah. Tetapi dengan iman. Kalau dengan iman, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun, kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan.
Sebelum saya membawakan perenungan saat ini yang berjudul Penyertaan Tuhan, yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius 1 ayat 23. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Saya selama kurang lebih 1 bulan mengalami proses di bidang kesehatan. Dan kalau saya dan saudara bisa ada itu semua karena anugerah Tuhan. Saya hampir 2 bulan tidak sempat duduk bersama dalam persekutuan ibadah. Barangkali ada jamaat Tuhan bertanya, sebenarnya Pak Gembala itu di mana dan sakit apa? Tetapi saya mau katakan, Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan luar biasa. Pergumulan yang saya hadapi secara medis itu juga luar biasa. Tetapi Bapa kita di surga lebih dahsyat, lebih luar biasa. Dan setelah saya sudah keluar sebagai pemenang, Tuhan wahyukan satu pujian untuk kita bisa persembahkan di hadapan Tuhan, yang berjudul Yesua Panglimaku. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Yesua pertolonganku. Yesua pertolonganku, Yesua kekuatanku, ku tak akan takut menghadapi lawan, sebab Yesua besertaku. Yesua keselamatanku, Yesua sumber kemenangan. Ku tak akan gentar menghadapi musuh, sebab Yesua Panglimaku. Bersyukur padamu Bapa, ku memuji namamu Yesua. Pertolonganmu datang tepat waktunya. Bersyukur padamu Bapa, ku memuji namamu Yesua. Penyertaanmu sempurna terjadi bagiku. Kekasih Tuhan, Tuhan yang kita sembah penolong yang ajaib. Dia menyertai kehidupan kita kekal untuk selama-lamanya. Inilah hari yang kita rayakan, hari penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Mari katakan, Yesua pertolonganku. Yesua pertolonganku, Yesua kekuatanku, ku tak akan
takut menghadapi lawan, sebab Yesus besertaku. Yesus keselamatanku, Yesus sumber kemenangan. Ku tak akan gentar menghadapi musuh, sebab Yesus panglimaku. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Bapa. Ku memuji namamu Yesus. Pertolonganmu datang tepat waktunya. Ku bersyukur padamu Bapa. Ku memuji namamu Yesus. Penyertaanmu sempurna terjadi bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Bapa. Ku memuji namamu Yesus. Pertolonganmu datang tepat waktunya. Ku bersyukur padamu Bapa. Ku memuji namamu Yesus. Penyertaanmu sempurna terjadi bagiku. Penyertaanmu sempurna terjadi bagiku. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita. Dialah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dialah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Firman Tuhan katakan, sakit penyakit apapun, ketelanjangan, bahkan bahaya maut sekalipun tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Inilah yang kita rayakan saat ini. Bukan hanya sekedar Dia datang untuk menyelamatkan saya dan saudara dan membiarkan kehidupan kita berjalan sendirian, tetapi janjinya Dia menyertai sampai kesudahan zaman. Mari kita akan membaca satu ayat perenungan firman Tuhan, Injil Matius 1 ayat yang ke-23. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Elohim menyertai kita. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, saya dan saudara sangat bangga
karena kita menjadi umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Kita bukan memilih Tuhan. Di dunia ini banyak sesembahan. Di dunia ini banyak Tuhan-Tuhan yang disembah oleh umat manusia. Dan tentunya secara manusia, manusia bisa memilih Tuhan yang dia sembah. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, saya dan saudara dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaannya. Kita bukan memilih Tuhan Yesus HaMasiah, bukan, saudara. Kita adalah dipilih oleh Tuhan Yesus HaMasiah untuk diselamatkan. Inilah bilangan jemaat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Bukan hanya sekedar dipilih untuk dibiarkan, tetapi dipilih untuk diselamatkan, masuk kerajaan surga yang kekal. Dan kehidupan saya dan saudara bukan juga hanya diselamatkan untuk masuk kehidupan yang kekal, tetapi selama perjalanan kehidupan kita ada di dunia ini, Tuhan Yesus HaMasiah katakan, Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Inilah sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah dipilih oleh Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus HaMasiah, untuk diselamatkan. Sebab itu dalam Titus 3 ayat yang kelima dikatakan, adapun dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi oleh kasih karunia melalui permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Konsep keselamatan yang saya dan saudara terima saat ini, itu adalah pemberian dari Bapa kita di surga, yang disebut dengan kasih karunia daripada Bapa kita di surga melalui Sang Putra Tunggal Bapa. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Itulah Yesus HaMasiah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus HaMasiah. Jadi saya dan saudara bukan bilangan orang yang mencari dan mencari keselamatan, tapi kita adalah bilangan orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Bapa kita di surga. Dan bukan hanya sekadar diberikan, tetapi kita juga disertai perjalanan kehidupan saya dan saudara selama kita ada di bumi ini. Sebab itu dalam pembacaan kita dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ada penyebutan dari manusia, ada penyebutan daripada Bapa kita di surga. Ini ada perbedaan kekasih-kekasih Tuhan. Kita jangan bingung mengatakan, kenapa dari surga dikatakan berilah namanya Yesua, tapi di dalam ayat ini dikatakan maka mereka akan menamakan dia Immanuel. Ungkapan di ayat ini membuktikan bahwa umat yang dipilih, umat yang mengalami keselamatan, umat yang dipilih oleh Yesus HaMasiah untuk menjadi umat kesayangannya, maka prinsip hidupnya mereka akan menamai dia Immanuel,
Artinya mereka akan menyatakan kepada dunia ini bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Bukan Tuhan yang hanya sekedar disembah, bukan Tuhan yang hanya sekedar dimuliakan. Sebab itu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki nilai yang abadi. Sebab itu kalau ada orang menjelekkan Tuhan Yeshua HaMashiach, saya dan saudara tidak perlu membela. Karena mau dikatakan apa saja, nilai ketuhanan Yeshua HaMashiach tidak berubah. Nilainya kekal. Di dunia ini ada, saya kasih contoh, nilai yang berubah dan nilai yang tidak berubah. Kalau kita ambil kue, ini contoh nilai yang berubah. Satu kue, biar sudah mahal, sudah indah, kemudian kue itu diletakkan di lantai. Dan saya mau injak. Pertanyaan, apakah kue itu masih bernilai? Apakah kue itu masih mahal? Apakah kue itu masih berharga? Tidak. Karena sudah berubah nilainya. Amin. Sudah berubah nilainya. Tapi ada benda yang tidak berubah nilainya. Berapa nilai uang ini? Berapa? 50.000. Saya taruh di lantai, kemudian saya injak. Dan saya ambil lagi. Nilainya berubah atau tidak? Nilai yang tidak berubah. Biar mau diinjak, mau ditaruh di lumpur, tetap nilainya tidak berubah. Demikianlah keberadaan Tuhan yang kita sembah. Penyertaannya tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab itu dalam kita menghadapi peristiwa yang melanda dunia ini, saya dan saudara tidak perlu gentar. Karena penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Bapa kita di surga sudah katakan dalam perjanjian lama kepada umat Israel bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa artinya selalu. Juga di ujung akhir zaman ini, penyertaan Tuhan itu juga tetap untuk selama-lamanya. Sehingga ayat ini menunjukkan kepada saya dan saudara, biarlah kita seperti yang dikatakan. Dan mereka, siapa mereka itu? Saya dan saudara. Amin. Jangan cuma Tuhan katakan di dalam Injil Matius 28 ayat 20. Jangan cuma Tuhan mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tetapi orang yang disertai tidak mengatakan terima kasih untuk penyertaan. Sebab itu saat ini ayat ini mengatakan, maka jemaat Tuhan saat ini katakan, dialah Immanuel, Tuhan yang menyertai senantiasa. Sebab terkadang hanya Tuhan yang bilang, aku menyertai kamu. Tetapi kita tidak merasakan, kita tidak mengaminkan, kita tidak mengimani, kita tidak meyakini penyertaan Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari buktikan dan perkatakan kepada dunia ini. Jadi ayat ini, bagian yang kedua dari ayat ini mengatakan, maka dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini artinya pengakuan iman daripada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan,
bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyertai senantiasa. Dan kalau kita selalu menyatakan pengakuan itu, kita tidak akan takut dan gentar. Walaupun berita yang sangat mencekam sekalipun. 2 hari terakhir ini, pemberitaan di media COVID-19 telah bermutasi. Dan di Inggris mulai ditemukan varian yang lebih ganas lagi. Tadi pagi saya dengar di Afrika dan di Malaysia sudah ditemukan lagi. Secara medis, kalau ada varian baru, maka bisa saja vaksin yang dibentuk itu tidak akan kena. Kalau ada varian baru. Nah, kalau dia bermutasi terus, jadi baru terus. Ada orang bilang kepada saya, "Bapak, COVID semua ulang tahun depan. Jangan bilang selamat umur panjang." Belum berulang tahun 1 tahun sudah bermutasi. Dan ini secara medis ini sangat menakutkan. Tetapi di manakah iman kita? Amin. Di manakah iman kita? Mau bersandar kepada manusia, mau bersandar kepada dunia ini, dunia tidak menjamin keselamatan. Tetapi kalau kita bersandar kepada Yeshua HaMashiach, Immanuel, Tuhan yang menyertai kehidupan kita, pasti firman Tuhan katakan, walaupun berjalan dalam lembah kekelaman, walaupun berjalan dalam bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya, sebab ada kuasa Bapa Yahweh yang menyertai kehidupan kita. Jangan takut, ada Tuhan yang menyertai. Amin. Virus yang melanda dunia ini itu betul ada, bukan tidak ada. Tetapi ada Tuhan yang lebih luar biasa lagi, yang menolong saya dan saudara. Amin. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan saya dan saudara. Saya selalu katakan, pemerintah selalu mengatakan, jaga betul-betul kesehatan kita, jaga jarak. Sehingga mulai di media lagi dinyatakan, hati-hati menyanyikan Hai Mari Berhimpun. Katanya itu melanggar protokoler kesehatan. Tetap pakai masker. Kalau dulu di tahun-tahun yang lalu, kalau seseorang masuk di ruangan gereja seperti saat ini pakai masker, banyak orang curiga, jangan-jangan teroris. Tetapi sekarang dunia berubah. Yang tidak pakai masker di jalan dapat sweeping, dapat rahasia. Saya beberapa hari lalu karena cepat-cepat saya mau ke kampus, saya pakai kendaraan yang satu, tidak ada masker. Setelah keluar dari rumah baru ingat, tidak ada masker, tidak bisa masuk di kampus. Setelah di depan Polsek Pineleng sudah ada petugas di jalan. Saya pikir ini rahasia untuk masker. Saya sudah kebingungan, saudara. Karena lebih baik tidak bawa SIM daripada sekarang tidak bawa masker. Setelah saya perhatikan dari jarak jauh, ternyata Bapak polisi sementara membagikan masker. Apa yang saya lakukan? Tangan saya sudah begini dari jarak 100 meter sudah begini. Dan akhirnya dikasih masker 2 biji. Keadaan berubah sekarang.
Tetapi Tuhan yang saya dan saudara sembah tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap menjadi Tuhan yang menyertai kehidupan saya dan saudara sampai kesudahan zaman. Bahkan sampai saya dan saudara mau masuk surga, penyertaannya tetap sempurna. Sama buktikan saudara-saudara. Coba saudara angkat tangan. Siapa yang bisa sekarang bisa datang masuk di surga? Ada? Bisa pergi ke surga, Pak Dolvi? Bisa. Selamat ulang tahun Pak Dolvi. Ke 63. Pak Dolvi ini tiap tahun bertambah umur, tapi semakin awet muda. Kekasih-kekasih Tuhan, jadi saya dan saudara saat ini juga sudah bilangan orang-orang yang empunya kerajaan surga, sudah ada tempat dalam kerajaan surga, tetapi kita tidak bisa datang langsung menempati tempat kita di surga. Kita harus dijemput lagi oleh Tuhan Yesus Hamasi. Amin. Baik jemputan secara universal melalui pengangkatan gereja Tuhan, maupun secara secara pribadi, maka tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dia dapat naik turun sorga, ngopi di sorga, turun di bumi ini, dikira itu sorga ada luak white kopi. Tapi saya dan saudara, kalau ke surga, itu dijemput oleh yang empunya kerajaan surga. Ada ayatnya. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila tempat itu sudah tersedia, maka aku datang untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Saya waktu sakit barusan ini, ada penglihatan daripada pendoa. Saya sudah pergi ke rumah Bapa. Sampai di sana saya diperhadapkan pada 2 kitab. Kemudian saya disuruh buka. Kitab pertama selesai saya buka. Kitab kedua, sementara saya buka sampai di pertengahan, malaikat katakan, stop. Kamu segera kembali, belum waktunya kamu masuk ke dalam. Saya hitung-hitung, kalau 2 buku, 1 buku sudah rampung, 1 buku sudah setengah, berarti sudah 3/4. Hitung secara matematika, benar firman Tuhan katakan, manusia punya umur 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Betul. Kalau saya sudah berumur 54 tahun, berarti saya sudah menjalani kehidupan ini selama 3/4 perjalanan hidup. Tinggal 1/4. Ingat, semakin banyak saya dan saudara masuk dalam perayaan hari ulang tahun kita, memang secara dunia katakan selamat umur panjang, tetapi ingat, ada waktunya lahir, ada waktunya mengakhiri kehidupan kita. Semakin banyak kita merayakan ulang tahun, semakin dekat finish kehidupan. Dan kalau saya bisa ada lagi, itu artinya saya tetap disuruh oleh Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, untuk mengerjakan pelayanan. Sebab itu saya mau katakan hari ini, jangan takut, jangan gentar. Ada Tuhan yang menyertai kehidupan saya dan saudara sampai kesudahan zaman. Hidup kita ini hidup yang ditolong oleh Tuhan, hidup yang disertai oleh Tuhan, hidup yang diberkati oleh Bapa kita di surga. Jangan takut, Tuhan menyertai kita selalu.
Amin. Sebagaimana pengalaman daripada Daniel. Daniel dimasukkan dalam gua singa. Tetapi karena ada penyertaan dari Bapa Yahweh Elohim, maka singa yang lapar menjadi sahabat daripada Daniel. Dan setelah Daniel diselamatkan, ternyata terjadi penginjilan besar-besaran oleh raja yang mencampakkan Daniel di gua singa. Berubah pikirannya, mengangkat Daniel menjadi perdana menteri, mengangkat Daniel dalam kemuliaan. Demikian juga yang terjadi kepada Misael, Hanaya dan Azaria. Berapa susah mereka bertiga diraibkan pada malam hari sebelum besok pagi dibakar hidup-hidup. Kan sangat mudah bagi Tuhan untuk menyelamatkan setiap hamba-hambanya. Tetapi ternyata Tuhan luaskan sampai masuk pada pusat daripada tantangan, masuk pada pusat perapian, untuk supaya raja yang melaksanakan eksekusi itu bisa mengakui bahwa Misael, Hanaya dan Azaria ada Tuhan yang menolong. Kalau mereka diraibkan malam harinya, maka raja akan mengeluarkan surat perintah penangkapan karena ketiga orang ini dianggap DPO, melarikan diri daripada penghukuman. Tetapi mereka tetap setia dalam keyakinan imannya, dan akhirnya masuk dalam dapur perapian. Kemudian disitulah, di pusat tantangan, di pusat perapian, disitulah Tuhan nyatakan kehadirannya, penyertaannya yang sempurna. Dan raja mengakui bahwa benar Tuhan yang disembah oleh Misael, Hanaya dan Azaria adalah Tuhan yang menyelamatkan. Jangan takut masuk pada tantangan, jangan takut masuk pada pusat pergumulan, karena disitulah ada mujizat yang Tuhan kerjakan supaya dunia mengetahui Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyelamatkan. Buktikan kepada dunia ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus HaMasiah adalah Tuhan yang menyertai. Bagaimana caranya? Jangan takut menghadapi tantangan. Amin. Jangan takut menghadapi tantangan. Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan, karena masih banyak tugas yang harus dikerjakan, masih banyak jiwa-jiwa yang harus dilayani dan diselamatkan. Itulah tugas yang Tuhan berikan bagi kehidupan saya dan saudara. Bukan hanya kami pribadi, bukan hanya teman-teman sebagai pelayan yang bertugas. Kita semua bertugas untuk menyelamatkan banyak orang. Sebab itu firman Tuhan katakan, kobarkanlah karunia-karunia yang ada padamu. Jangan padamkan roh, karena Tuhan pasti menolong, menyertai kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi, tetaplah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jangan takut, pasti Tuhan menolong saya dan saudara. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Tuhan memberkati kita semua. Penyertaannya terlalu sempurna.